wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Bargia dari Prodi PGSD kelas A419. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan 3 permasalahan. Dari 3 permasalahan ini, yang pertama adalah permasalahan kasus Laut Cina Selatan, dan yang kedua masalah perlukah adanya PBIP, dan yang ketiga peran WHO mengatasi pandemi corona. Jadi masalah yang pertama adalah kasus Laut Cina Selatan. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut adalah Vietnam dan Filipina. Akan terjadi konflik ini pun mempengaruhi beberapa negara di laut kawasan Asia Tenggara, yaitu Cina dan Amerika Serikat. Kawasan Laut Cina Selatan yang cukup luas berbatasan langsung dengan beberapa negara membuat Laut Cina Selatan memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina. Dalam penulisan paper konflik Laut Cina Selatan dan politik luar negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa ini, pembahasan akan difokuskan pada 4 bagian. Diawali dengan pembahasan mengenai Amerika Serikat dan konflik Laut Cina Selatan, kemudian diikuti pembahasan mengenai Uni Eropa dan konflik Laut Cina Selatan. Pada bagian akhir akan disajikan 2 pembahasan yang berkaitan dengan Indonesia, yakni Indonesia dan konflik Laut Cina Selatan, serta sekaligus sebagai penutup politik luar negeri RI terhadap Amerika dan Eropa terkait isu Laut Cina. Dalam menilai kebijakan alternatif, keputusan Amerika untuk membentuk pros diplomasi dan militer di kawasan Asia Pasifik sudah ditunjukkan terutama sekali terhadap Beijing sebagai respon masa depan Amerika. Sangat berhubungan dengan Asia Pasifik, dan masa depan kawasan juga akan sangat tergantung pada peran Amerika Serikat. Dengan demikian, Amerika Serikat harus memperkuat kehadiran di Asia Pasifik, terutama sekali dalam kekuatan maritim. Terhadap peningkatan ambisi kawasan Cina, ada 2 prinsip kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan, yakni akses dan stabilitas. Yang pertama, nyoman sodira konflik Laut Cina Selatan dan politik luar negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. Memiliki penting. Pertama, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga akses penyelenggaraan yang tanpa hambatannya di perairan Laut Cina Selatan. Dan pandangan Washington, sebuah negara sangat membutuhkan dan akan menikmati adanya kebebasan kelautan yang tinggi, termasuk kebebasan pelayaran. Adapun alasan kenapa dianggap penting bagi Amerika Serikat karena dalam satu sisi hal ini mendukung dinamika ekonomi di kawasan yang didasarkan pada perdagangan internasional dan intraregional. Kemudian dalam sisi yang lain, tiadanya hambatan dalam pelayaran dan memudahkan Amerika Serikat dalam menyediakan jaminan keamanan dan kekuatan militer tidak hanya di kawasan Asia tapi juga di seluruh belahan dunia. Yang selanjutnya, mengembangkan kebijakan publik. Kebijakan Amerika Serikat ke Laut Cina Selatan merupakan kelanjutan dari kebijakan tahun 1995 seperti dinyatakan oleh Hurley. Yang pertama adalah dukungan terhadap kolaborasi proses diplomasi bagi seluruh negara yang memiliki klaim wilayah, termasuk niat baik untuk memfasilitasi inisiatif dan konfidensi yang konsisten. Ketiga, dukungan terhadap pengajuan keseluruhan Call of Clouders. Yang keempat, keyakinan bahwa legitimasi
dari klaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Semestinya diperoleh semata-mata dari legitimasi klaim dari fitur tanamannya secara keseluruhannya. Pernyataan Hurley menekankan bahwa penerimaan secara luas terhadap prinsip-prinsip internasional yang harus diterapkan dalam penanganan persengketaan. Yang poin keempat, mengembangkan suatu rencana tindakan. Dicanangkanlah 5 elemen dari politik luar negeri Amerika Serikat berkenaan dengan konflik Laut Cina Selatan. 5 elemen tersebut adalah: yang pertama, menyelesaikan persengketaan secara damai. Dengan keras, Amerika Serikat menantang penggunaan ancaman dan kekuatan dan menyelesaikan pertentangan klaim dan mengajak semua negara yang melakukan klaim untuk selalu menanam diri dan menghindarkan dari aksi-aksi yang mengganggu stabilitas. Yang kedua, perdamaian dan kestabilan. Amerika Serikat memiliki kepentingan yang mutlak dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, kebebasan pelayaran. Menjaga keselamatan dan kebebasan dalam pelayaran adalah kepentingan yang fundamental bagi Amerika Serikat. Pelayaran yang tanpa hambatan bagi seluruh kapal-kapal dan pesawat di Laut Cina Selatan adalah sangat penting bagi perdamaian dan kesejahteraan seluruh kawasan Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat. Yang keempat, sikap netralitas dalam persengketaan. Amerika Serikat tidak akan mengambil posisi dalam pencarian dasar hukum dalam klaim terhadap dianggap penting bagi Amerika Serikat, karena dalam satu sisi hal ini mendukung dinamika ekonomi, kemudian dalam sisi yang lain tindakan hambatan dalam pelayaran akan memudahkan Amerika Serikat menyediakan jaminan keamanan kekuatan militer tidak hanya ke kawasan Asia tapi juga di seluruh belahan dunia. Yang poin kelima, menjunjung tinggi prinsip-prinsip internasional. Secara sesama, Amerika Serikat akan selalu melakukan pemantauan terhadap klaim-klaim yang dilakukan oleh negara. Oke. Masalah yang selanjutnya itu adalah masalah perlukah adanya PBIP. Nah, perlunya adanya PBIP ini. Yang pertama, dalam PBIP adalah lembaga yang membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, serta menyeluruh dan berkelanjutan dengan begitu peran dari lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PBIP begitu dibutuhkan oleh negara, karena mengingat negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Dengan adanya tugas dan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu PBIP itu sendiri, nyatanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PBIP itu mampu melaksanakan tugasnya dengan berbagai upaya dan program kerjanya yang telah digagas dan dikerjakan. Dengan begitu, Dewan Pengarah dan para jajarannya berhak atas junjungan yang telah diterima, dan jika ditinjau dari konsep masalah mursalah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP ini sudah memiliki syarat-syarat dalam peran konsep masalah, karena dapat disimpulkan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP ini yang dibentuk oleh Presiden ialah lembaga yang baik, lembaga yang dapat memberikan sumbangsi kepada Presiden dan pemerintah dalam melindungi ideologi, memberikan masyarakat manfaat yang masyarakat Indonesia. Hanya saja sampai saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang tahu dan kurang tersentuh oleh para dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu BPIP. Nah, dari masa tersebut adalah kita akan menilai kebijakan alternatifnya. Jadi kehadiran Papres tersebut lebih sebagai respon terhadap
situasi sosial politik yang terjadi saat ini, di mana nilai ideologi Pancasila memudar, politik identitas menguat, ikatan kebangsaan meleleh, negara lemah menegakkan hukum lemah, kesejahteraan sosial menguat, radikalisme, konflik sosial, dan toleransi menyeruak. Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan terhadap ideologi Pancasila. Konteks ini adalah mendorong lahirnya BPIP. Terus yang ketiga, mengembangkan kebijakan publik. Nah, dari masalah tersebut tadi kita kembangkan dengan kebijakan publik. Keputusan yang diambil oleh para pejabat pemerintah sebagai arah tindakan serta substansi terhadap pelaksanaan kebijakan publik untuk menciptakan ketentuan-ketentuan dasar seperti mengeluarkan perintah-perintah eksekutif, mengumumkan peraturan-peraturan yang bersifat administratif, ataupun membuat penafsiran yuridis terhadap suatu undang-undang, bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil pemerintah yang mengarah pada tujuan tertentu. Untuk menjaga ideologi, pemerintah dapat mengambil sebuah tindakan berupa keputusan kebijakan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Dalam hal ini, untuk menjaga dan membina ideologi Pancasila, keputusan kebijakan yang diambil oleh Bapak kita Jokowi sebagai kepala pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, jadi yang selanjutnya, poin keempat adalah suatu rencana tindakan. Jadi udah melakukan permusyawaraan setelah Jokowi memutuskan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 pada 28 Februari. Kemudian Jokowi melantik secara resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada 22 Maret 2018 di Istana Negara dengan dasar hukum peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018. Hal ini merupakan sebuah penegasan atau penyataan kebijakan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menanggapi keputusan Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara eksplisit, memang ada keperluan untuk membentuk sebuah lembaga yang bekerja dengan bertanggung jawab dalam membina ideologi Pancasila dan mengatasi masalah-masalah dari tentangnya ideologi kebangsaan. Hal tersebut merupakan rencana baik dari pemerintahan Jokowi dengan berupaya mengatasinya. Nah, jadi yang selanjutnya, masalah tentang peran WHO mengatasi pandemi corona. Virus COVID-19 merupakan virus yang sangat cepat penyebarannya di seluruh dunia. Kebijakan pemerintah di setiap negara menerapkan beberapa sistem dalam menghadapi kehidupan pada saat ini. Masyarakat dihimbau untuk menjalankan sistem yang ditetapkan sebagai isolasi, physical distancing, atau lockdown suatu wilayah. Peraturan ini ditetapkan agar seluruh masyarakat membatasi aktivitasnya di luar rumah dan menjauhi keramaian agar tidak semakin banyak orang yang terinfeksi virus ini. Menurut WHO, sebagian besar penderita yang terinfeksi virus corona mengalami batuk, keringat terus-menerus, sesak napas, dan pilek, dan tetapi tidak disertai sakit tenggorokan. Meski begitu, tidak semua batuk keringat atau berdahak merupakan segala virus corona, karena batuk keringat bisa menjadi tanda iritasi atau radang di tenggorokan. Penderitaan batuk keringat tidak bisa disebut dengan virus corona. Namun, COVID-19 jelas batuk ini lebih berpotensi menjadi gejala COVID-19 daripada batuk basah yang menghasilkan dahak. Jadi untuk menilai kebijakan alternatifnya, setelah mengikuti rapat terbatas itu, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi wabah virus corona ini atau novel
novel coronavirus. Yang pertama adalah menurut Erlangga, pemerintah akan membuka layanan hotline di 9 kementerian. Layanan hotline ini dibuka agar masyarakat lebih mudah mendapatkan penjelasan terkait dengan wabah virus corona dan dampaknya. Pemerintah akan membuat hotline dari 9 kementerian terkait dengan pemberian informasi, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja, Badan POM, dan terutama Bea Cukai. Kata Erlangga dalam di Istana Bogor seperti dilansirkan Skep. Yang kedua adalah berdasarkan keterangan, pemerintah akan menghentikan penerbangan rute Indonesia-Cina. Nah, untuk sementara waktu mulai Rabu 5 Februari 2020 akan dibuka kembali. Yang ketiga, mengatakan pemerintah akan menerapkan pembatasan terhadap kedatangan orang dari kawasan Cina. Pembatasan ini akan dimonitor setiap 2 minggu pada bulan Februari 2020. Yang poin keempat, sesuai dengan penjelasan pada tenaga kerja asing maupun turis asal Cina yang sebelumnya sudah berada di wilayah Indonesia dan sampai sekarang belum kembali ke negaranya akan mendapatkan fasilitas perjaminan izin visa untuk overstay sampai 1 bulan. Yang kelima, pemerintah akan segera melarang impor hewan hidup dari Cina. Mengatakan kebijakan ini ditetapkan karena virus corona selama ini tidak hanya menular dari manusia ke manusia, tetapi juga melalui hewan. Walaupun ada hewan hidup impor dari Cina yang akan sekarang dikirim dan dikembalikan, sementara impor barang dari Cina akan terus berlanjut karena tidak terbukti berkaitan dengan penyebaran virus corona, termasuk impor produk hortikultur seperti bawang putih dan buah-buahan. Yang selanjutnya adalah untuk kebijakan publik. Kebijakan lain yang dihimbau pemerintah yaitu ketika hendaknya keluar rumah maka diwajibkan untuk menggunakan masker mulut melindungi masyarakat yang sehat agar tidak tertular virus COVID-19. Sebagaimana rekomendasi WHO agar selalu masyarakat menggunakan masker dan beraktivitas di luar rumah. Masyarakat yang selalu beraktivitas di luar rumah dihimbau untuk selalu membawa hand sanitizer, dan setelah sampai di rumah masyarakat diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun agar terhindar dari virus tersebut. Selama masa pandemi COVID-19, segala aktivitas masyarakat di Indonesia dilakukan melalui online. Dari rumah seperti belajar, bekerja, serta melakukan pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semenjak pandemi COVID-19, ekonomi negara Republik Indonesia mengalami dampak signifikan kepada seluruh masyarakat, mulai dari pengusaha, pegawai, pekerja, pabrik, dan bahkan yang paling mengalami dampak virus ini yaitu pelaku usaha mikro kecil menengah. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir adalah mengembangkan suatu rencana tindakan. Dalam melaksanakan tindakan, menjelaskan bahwa dalam situasi pandemi virus corona atau COVID-19, saat ini semua mengambil keputusan harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Hal tersebut melakukan untuk menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB, yaitu diajukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan PSBB tidak diberlakukan secara serentak dan seragam di seluruh Indonesia. Pemerintah harus melihat kondisi masing-masing daerah terlebih dahulu sebelum nanti Menteri Kesehatan menetapkan status PSBB di daerah tersebut sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. WHO memutuskan dari hasil rapat studinya, semua orang harus menggunakan masker ketika hendak keluar rumah dan sering mencuci tangan pakai sabun dan ketika habis beraktivitas. Oke, sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih.